Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, saya doakan semoga anda diberikan kesehatan dan nikmat sehat, diberikan ketinggian derajat dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki yang melimpah ruah dan berkah berlimpah sehingga semoga dengan nikmat sehat dan nikmat rezeki berlimpah tersebut anda bisa gunakan untuk memaksimalkan ibadah, untuk meraih ridha Allah dan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan alam kubur dan alam akhirat. Dan bagi anda yang saat ini masih memiliki amanah apapun atau bahasa lainnya adalah hutang, saya doakan semoga segera dilunasi hutangnya dan berdoa sama Allah dalam melunasi hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini, maka doa yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini, semua dari kita pasti memiliki cobaan masing-masing. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah. Bisa jadi jika hidup kita selalu mulus, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhir hidup kita Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal, karena selama hidup kita melupakan Allah. Oleh karenanya setiap cobaan yang datangnya kepada kita haruslah kita ambil sisi positifnya. Dengan cobaan ini kita bisa lebih dekat dengan Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, kita bisa lebih sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, ketika kalian sudah berdoa siang dan malam tapi kalian merasa jika doa kalian belum dikabulkan oleh Allah, sehingga mulai muncul rasa lelah yang menyebabkan malas berdoa, ketahuilah sahabat, Allah itu sangat suka dengan hamba yang berdoa dan selalu meminta kepadanya. Berbeda dengan teman baik anda, itu makhluk manusia. Ketika berdoa minta kepada Allah, jangan kita pikir kalau kita lagi meminta sama makhluk sehingga kita salah cara memintanya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kalau anda selalu minta sama teman baik, anda minta dan mengemis kepada teman baik anda, walaupun itu teman baik anda, pasti dia merasa marah dan kesal karena kita minta kepadanya. Maksudnya adalah cara kita minta sama Allah adalah dengan terus meminta, dengan mengemis, bahkan dengan cara menangis minta sama Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah ingin selalu mendengar cara kita meminta kepada Allah, ingin mendengar tangisan kita dalam meminta kepadanya, karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Yang Allah mau dari kita adalah kita selalu meminta, kita selalu berdoa, dan kita selalu ingat kepada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah di waktu sedih saja dan kita meninggalkan Allah di saat kita sedang bahagia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, video ini saya ingin memberikan dua lafaz agung yang jika kita berdoa menggunakan lafaz tersebut, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita, asalkan kita selalu yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha kekal, dan maha berdiri sendiri. Cara mengamalkan dua kata ini adalah dengan memulai berdoa menggunakan lafaz agung ini, kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, akan kukabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Itu ia berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah berdoalah dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun, karena jika kita ragu, walaupun itu keraguan yang sangat sedikit, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, semoga Allah kabulkan segala dosa dan hajat kita. Allah mudahkan kita untuk membayar semua hutang kita, membayar apa yang menjadi tanggungan Anda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah lindungi kita dari neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.